Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hijrah, keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul terakhir yang digelari Al-Amin oleh kaum Quraisy ini memang tiada duanya. Bukan hanya manusia saja yang beriman kepadanya. Bahkan, pohon kurma yang berada di Madinah saja menangis saat ditinggalkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan berikut ini adalah kisahnya. Kisah ini bermula pada suatu Jumat, saat Rasulullah dan para sahabat akan menunaikan sholat Jumat di Masjid Nabawi. Dari yang awalnya hening, muncullah sebuah tangisan yang amat pilu, yang tak henti-henti. Sontak saja, hal itu membuat para sahabat kebingungan. Tangisan itu terdengar saat ketika Rasulullah menaiki mimbar untuk berkhutbah Jumat. Mendengar tangisan itu, Rasulullah pun turun dari mimbar dan menunda khutbahnya. Rasulullah pun berjalan mendekati sebuah pohon kurma yang tak jauh dari tempat khutbah beliau. Anehnya, tangisan itu berhenti seketika saat Rasulullah mengelus dan memeluk pohon kurma itu. Ternyata si pohon kurma itulah yang menangis. Hampir saja pohon itu terbelah karena jerit tangisnya. Sejak Masjid Nabawi berdiri, pohon kurma itu telah di sana. Tak hanya menjadi tonggak, pohon kurma tersebut selalu menjadi sandaran Rasulullah acap kali beliau memberikan khutbah. Si pohon kurma itu selalu menanti hari Jumat, karena pada hari itu, ia akan mendampingi Rasulullah untuk memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Akan tetapi, sejak berdirinya mimbar di dalam Masjid Nabawi, pohon kurma yang selalu menjadi sandaran Rasulullah pun bersedih. Lantaran ia tak lagi menjadi teman Rasulullah dalam khutbah Jumat seperti biasanya. Pohon ini menangis karena tak lagi mendengar nasihat yang biasa disampaikan di sampingnya, ujar Rasulullah setelah memeluk pohon tersebut. Setelah mendapat pelukan dari Rasulullah, pohon itu pun berhenti menangis dan dirunding kesedihan. Pelukan yang diberikan Rasulullah kepadanya sudah cukup mengobati rasa sedihnya. Rasulullah pun berkata kepada para sahabat, "Kalau tidak aku peluk dia, sungguh dia akan terus menangis hingga hari kiamat," ujar Rasulullah. Kisah pohon kurma yang menangis ini sangat populer dalam kisah Islami. Banyak rawi yang meriwayatkan hadits tersebut, sehingga tak perlu lagi dipertanyakan kesahihannya. Para sahabat banyak meriwayatkannya. Baik Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Jabir, Ibnu Umar, dan lain sebagainya. Kisah ini menunjukkan betapa seluruh makhluk, bahkan pohon sekalipun, mencintai Rasulullah. Sahabat hijrah, itulah tadi kisah pohon kurma yang menangis karena merindukan Rasulullah. Semoga kita termasuk golongan yang senantiasa merindukan dan dirindukan Rasulullah, serta bisa mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat. Amin, ya Robbal Alamin.